Salam persahabatan, saya Karyono, guru besar PPS Bedijati di Jejak Sang Guru. Nah, saat ini saya berada di salah satu tempat, yaitu situs adalah makom dari Eyang leluhur kita adalah Eyang Ratu Ageng Begelen di Desa Begelen, Kecamatan Begelen, Purworejo, Jawa Tengah. Nah, kenapa saya datang ke sini? Itu atas dasar apa? Atas dasar adalah pesan dari orang leluhur kita, leluhur bapak kita, Kyai Rejopono, yang sudah menghadap Allah pada tahun 1989. Nah, pesan itu pada saat itu saya masih duduk di kelas 3 SMP. Dia mengatakan, "Kar, kowe aja nglaleki leluhurmu, ya kuwi Mbah Begelen." Itu yang dia pesan. Nah, sekarang sudah pesan itu sekitar tahun 60-an, saya baru kesampaian bisa datang di lokasi makom Eyang Ratu Ageng Begelen di Purworejo ini. Nah, setelah kita tadi ketemu sama bapak angkat kita, yaitu juru kunci di makom ini, yaitu Bapak Sahrul, dan kita juga disambut dengan baik. Kita sudah dibawa masuk ke dalam, atau seizin beliau juga, kita akan melestarikan leluhur kita kepada generasi penerus, supaya diingat atau ingat pada leluhur kita, generasi penerus kita. Setelah kita tadi kirim doa, jadi Tuhan kita di sini bukannya kita minta sesuatu, intinya hanya satu, melestarikan sejarah. Jangan melupakan leluhur kita. Terus kita hanya mendoakan beliau, bukan kita minta sesuatu. Nah, setelah kita tadi ke dalam, kita sudah kirim doa. Saya dapat beberapa yang saya dapetin, salah satunya. Ternyata Eyang Ratu Ageng Begelen ini adalah dari abad ke-6. Masih ada kaitan dengan Mataram kuno yang ada di Dieng, bukan Mataram sekarang ya, Mataram kuno. Baru dah itu. Nah, terus sekarang tadi setelah kita mohon dibukakan mata batin kepada Allah, saya minta izin, saya akan yang saya ketemu adalah Eyang Ratu Ageng Begelen. Dia berpakaian, orangnya dikatakan cantik sekali, enggak sedang, pakai kebaya kuning, selendang juga kuning. Nah, kainnya itu kalau saya perhatiin tadi, itu semacam kayak sidomukti, kain yang dipakai. Karena dia itu nyai ya, perempuan. Itu yang saya lihat tadi. Dia tidak pakai mahkota, tapi hanya semacam kayak penari juga lah gitu. Tapi itu yang Ratu Ageng, yang Ratu Ageng Begelen. Itu yang saya beliau tadi. Nah, beliau ternyata, dan sesuai dengan yang diutarakan juru kunci, dia hanya berpesan. Dan yang orang datang ke sini adalah umumnya yang tepat itu adalah bagaimana menjadi pengayom yang baik. Dan jadi orang tua jujur, disiplin, dan apapun kewajiban tugas kita di dalam suatu pemerintahan maupun pekerjaan itu harus yang benar. Itu yang dipesan tadi. Nah, di sini saya perhatiin, tadi ada juga kerabatnya. Itu ada seorang lelaki, ada juga perempuan, tapi itu juga kayak kerabat. Dengan berpakaian itu berbeda dengan yang Ratu Ageng Begelen. Nah, terus saya juga melihat, dapat ini juga tadi, bahwa ternyata Sri Sultan ke-9 itu yang sering sekali sowan ke sini. Di sini itu makom. Jadi kalau yang saya lihat tadi ini ada suatu sumur. Sumur sama semacam kayak monumen kecil lah, batu itu. Itu yang saya perhatiin. Itu, nah itu adalah sumber segalanya di situ. Nah, saat kamu timun berkenang lebat. Kalau Barat yang diatur awam, tadi melestarikan sejarah. Khususipun yang Ratu Ageng Begelen. Sadar pun sejarah pun sudah sendiri. Ya,
Eyang Ratu menika putra Trah Aji Saka Prabu Dirgelar Prabu Suwilacala. Nggih, kerajaane Medang Kamulyan kagungan putra termasuk Eyang Ratu Agung Bagelen. Sejarahipun terus Eyang Ratu menika wonten mriki manuswa sak raganipun ninggal sumur menika lajeng wonten stupa menika wernipun pitu gunung glandu nggih niku stupa menika niku ditapak delah terus sumur menika kagem nganu menika kagem jampi yen nyuwun teng mriki misalnya wonten sakit napa lan sak pituk menika mawi toya sumur menika. Lajeng menawi badhe mangertos Pak menika Eyang Bagelen nika Eyang Ageng Ratu Bagelen nika niki pinten-pinten abad kepinten nggih Pak? Abad ke-6. Abad ke-6 ya. Abad ke-6. Jadi abad ke-6. Jadi niku termasuk Hindu. Oh, tasih Hindu. Hindu. Dadi sadurunge wali. Nggih. Sadurungipun wali nggih. Nggih, lajeng sak sampeyan berarti menika lajeng madhep menika Singosari nggih Pak non. Nah, menganu Mataram niku nggih. Nggih, Mataram. Nggih, nggih. Nah, pecahe Mataram Hindu Mataram terus lajeng wonten Singosari. Mataram niku dateng Dieng di sana. Ah nggih, wonten Mataram Borobudur. Oh nggih, dados Mataram nggih. Mataram kuno jenengipun. Mboten istilah efek sampeyan misalnya wonten Koban niku mboten dadi niku sipate istilah niku ngayomi putra wayah. Oh, jadi yang Bagelen itu adalah sifatnya pengayom. Iya, itu pengayom. Mau digelarkan Eyang Ratu Agung Bagelen itu untuk pengayom. Jadi misalnya wonten wong mriki terus menika usahanipun saged lancar, mangke terus wonten sedekah. Oh, ngaten. Nah, sedekah menika berupakan kambing, menapa ayam, menika kagem gedurinan. Nggih. Selasa kliwon kalian jemaah kliwon. Nah, menika dadi mboten istilahipun wong sedekah menika sak ikhlase, Pak. Oh, ngaten. Nggih, nggih, nggih. Dadi ngaten-ngaten mboten. Ya. Jadi yang Bagelen ini, leluhur kita ini memang di samping datang ke sini itu adalah bagaimana kita menjadi pengayom yang baik tujuannya dan minta apapun bisa. Yang penting kalau yang sifatnya itu positif, jangan sampai yang enggak. Ini cuma pengantara. Jadi yang menentukan itu yang Maha Kuasa. Tapi lantarannya yang Ratu Gusti Allah ngijabahi dados panuwunipun itu lantaran menika. Jadi yang itu sifatnya juga semua itu minta sama Allah. Saya keliling ke sini pun itu di situ ada suatu itu adalah pohon kemuning ya. Itu ada yang jaga juga itu. Itu yang jaga. Tapi dia welcome dengan JSG datang dia welcome. Dia tidak akan mengganggu dan kita juga tidak akan mengganggu beliau. Itu orang gede tinggi, rambut gondrong. Terus dia pakai kayak rompi, celana kayak celana silat itu satu. Terus saya lihat dulu lagi tadi ada di sini itu ada nih pohon ini. Itu agak kecil ya, tapi dengan postur yang berbeda dia agak kecil. Ya ini ada dua yang saya lihat, tapi beliau welcome juga karena kita juga nggak akan ganggu dia. JSG datang ke sini bukan mengganggu yang ada di sini, tapi kita hanya melestarikan budaya, sejarah itu. Jadi jangan lupa ya, sahabat Bujati, subscribe jejak sang guru. Terima kasih.